Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasobi Channel. Pada episode kali ini, saya akan lakukan maintenance untuk Super 2 saya dengan settingan Side Damper X. Nah, apa itu Side Damper X? Side Damper X adalah rule side damper yang diadaptasi di kota Surabaya. Jadi kita boleh menggunakan part KW dan juga high grade. Berbeda dengan BMAX yang menggunakan part high grade original ataupun side damper Jakarta yang harus menggunakan FRP original, guys. Nah, ini dia untuk side damper Super 2 saya. Jadi ini basically adalah build VS chassis untuk Side Damper X yang sudah kalian lihat, tentu saja tutorial buildingnya dan juga kisaran harga dan part listnya lengkap di video yang ini, guys. Nah, kalian harus lihat lagi kalau kalian pengen tahu cara buildnya seperti apa. Jadi itu sudah pecah untuk chassis VS-nya ya, karena saya pakai test run dan sebagainya. Saya pindahkan ke chassis Super 2 hijau ini. Ini saya lupa bawaan dari Geo Emperor kalau nggak salah ya. Dan ini pun sudah pecah karena sudah pernah turun race beberapa kali di Surabaya. Nah, kita hari ini akan lakukan maintenance. Jadi ini prosesnya tidak terlalu mendetail dan terlalu mendalam untuk buildingnya ya, karena itu sudah saya jelaskan di video buildingnya. Jadi ini lebih kepada maintenance aja untuk memindahkan part-part yang ada di Super 2 pecah ini ke chassis Super 2 lain. Jadi di sini akan kita lakukan maintenance singkat aja dan nanti akan kita pindahkan ke chassis Super 2 bawaan dari Proto Emperor ZX berikut ini. Ini pun chassisnya juga bagian depannya sudah agak getas ya. Jadi prinsipnya sebenarnya adalah saya punya chassis nganggur nih, jadi sayang kalau nggak dipakai ya. Jadi saya pakai race, saya pakai nge-track, saya pakai test run. Kalau patah ya saya pindahin ke chassis lain yang kebetulan memang ada ready, guys. Jadi bukan karena buang-buang chassis atau bagaimana ya. Nah, terus kenapa kok nggak pakai chassis karbon? Karena chassis karbonnya masih ada di kit STB untuk Victory Magnum Premium dan kit lainnya, termasuk ZMC Karbon Special. Jadi sayang banget kalau dipakai. Jadi ini basically 100% untuk fun aja ya. Jadi kalau kalian memang mau serius balap, saya sarankan wajib pakai chassis karbon, guys. Oke, jadi kita lanjut ya. Sekarang kita coba lepaskan terlebih dahulu untuk part-part yang terpasang di chassis ini. Jadi mulai dari tadi bumper depannya, saya pakai bumper bawaan dari sliding damper original. Dan itu memang cukup berat dan cukup tebal, tapi dia mudah bengkok, guys. Ini sebabnya saya akan ganti dengan yang carbon plate biasa aja. Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu untuk bumper belakang, untuk rear stay-nya ya. Di sini untuk rear stay-nya saya menggunakan yang multi attachment, dan ini original yang warna merah ini ya, saya pakai beserta dengan bumpernya, guys. Jadi biasanya kan kalau untuk rear stay ini dipakai hanya akarnya aja tanpa bumper atasnya. Biasanya bumper atasnya diganti dengan high grade plate atau FRP biasa, guys. Nah, di sini saya pakai semua karena kenapa enggak, masih bisa dipakai ya, kita pakai aja, guys. Langkah berikutnya, pastikan kalian siapkan Zippo fluid ataupun wash bensin juga bisa, tapi saya sarankan Zippo aja karena ini tujuannya untuk membersihkan bearing-bearing yang ada di kit kita hari ini. Jadi ini kita sisihkan terlebih dahulu ya, kita tempatkan di wadah seperti ini dan kita tinggalkan sejenak. Nah, sedikit tips untuk melepaskan roda dari chassisnya. Jadi pastikan kalian tandai dulu untuk wheels dan juga asnya agar nanti saat dipasang itu dia kembali ke posisi semula, karena sudah kita lakukan balance sebelumnya. Jadi jangan sampai posisinya berubah, guys. Di sini saya gunakan marker warna gold. Ini saya bubuhkan aja ke bagian velg dan juga ke asnya. Jadi nanti kita tahu nih pasangan ujung ke ujungnya ini yang benar yang mana. Jadi kalian tidak perlu melakukan balancing lagi, guys. Nah, setelah itu kita lepaskan menggunakan wheel tracker berikut ini agar tidak miring dan tidak pengkang ya. Untuk velgnya kalau kita menggunakan tangan kosong aja. Lalu untuk bearing-bearingnya ini kita lepaskan dan kita celupkan ke dalam cairan Zippo yang sudah kita siapkan di dalam wadah tadi. Proses berikutnya tinggal kita lepaskan saja bagian lainnya dari kitnya, termasuk gear kita bersihkan setelah ini, guys. Jadi ini dia untuk bearingnya sudah saya masukkan di Zippo. Kita biarkan sejenak ya. Untuk mesinnya ini sekaligus kita akan bersihkan. Jadi ini saya gunakan power dash motor di sini. Untuk membersihkannya kalian bisa gunakan contact cleaner merek standar ataupun merek lain ya. Kalian bisa temukan di pasaran dan umum dipakai oleh teman-teman Mini 4 WD racer biasanya menggunakan yang merek standar ini, guys. Ada merek lain di luaran, ada Perfect, ada merek lain juga tentunya. Kalian bisa browsing aja di store Mini 4 WD yang jual spare part, guys. Nah, untuk semuanya kita bersihkan. Kita gunakan tisu untuk kita keluarkan kotoran-kotoran dari dalam mesin yang kita gunakan. Kita semprot yang agak banyak untuk awal, lalu kita bungkus dengan tisu dan kita biarkan kotorannya keluar seperti ini. Nah, setelah itu lanjut dengan proses membersihkan gearnya. Di sini saya cukup menggunakan tisu aja. Jadi kalian bisa gunakan pinset juga untuk masuk ke sela-sela giginya untuk melepas kalau ada kotoran yang tersangkut di situ, guys.
Nah, setelah itu kita coba langsung aja pasangkan semua bagian-bagian partnya ke chassis baru. Jadi di sini saya menggunakan chassis ungu bawaan dari Proto Ampero ZX. Kebetulan tidak terpakai dan sekarang saya pindahkan untuk kit side damper aja. Untuk pemasangan wheelsnya ini saya gunakan wheels mounting tool ya, seperti ini, agar pemasangannya pun presisi dan tidak menggunakan jari nekan untuk velgnya, untuk menghindari velg itu pengkang guys. Nah, jangan lupa tadi kita sudah tandai untuk velgnya menggunakan marker emas ya. Itu pastikan kalian kembalikan ke posisi yang semula agar ban tetap balance ya guys. Oke, ini sudah terpasang untuk gears dan juga cover untuk gearboxnya ya. Sekarang kita pasangkan semua partnya, mesinnya kita baut untuk gearboxnya, dan kita coba engine on menggunakan baterai. Oke, tidak ada kendala di sini. Kita biarkan sejenak ya, biar grease yang baru saja kita bubuhkan ke semua gearnya terlumasi dan merata pada bagian masing-masing gearnya guys. Nah, setelah ini kita lanjutkan dengan memasangkan akar belakangnya. Jadi akar belakangnya seperti biasanya saya pasangkan normal aja dengan membaut dari bagian tengah bawah ya. Lalu pada bagian FRP stay-nya ini barulah saya pasangkan baut yang agak panjang. Tentu saja sudah kita countersunk dulu untuk lubangnya agar bautnya tidak menonjol guys. Nah, setelah itu kita kencangkan dari dua attachment point yang ada di bagian belakang chassis Super 2-nya seperti ini. Dan sudah terpasang. Mudah sekali untuk memindahkan ini, lebih mudah ya dibandingkan jika kita harus membangun dari awal lagi, karena sifatnya hanya plug and play aja dan tidak terlalu sulit ya guys. Untuk berikutnya saya pasangkan akar tengahnya, lagi-lagi sama, hanya tinggal kita ceklekin aja kiri kanan, lalu berikutnya tinggal kita baut di bagian tengahnya untuk reinforcing aja. Untuk building kit side damper ini maupun di Max ataupun STO normal, untuk pastikan kalian gunakan AS72 dikarenakan penting untuk menembus velg agar roda tidak mudah terlepas guys. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita pasangkan untuk brake depannya. Jadi di sini saya pakai FRP yang 1,5 mm tebelnya yang KW. Ini saya pakai untuk brake depan dan dia menggunakan yang wide, yang lebar ya. Untuk yang belakang ini kita cek di setting board, rupanya ketebalan guys untuk ditambahkan spacer pada bagian rear stay belakangnya. Jadi ini akan saya kurangi, saya gunakan washer aja untuk menggantikan spacernya. Dan sekarang kita cek tingginya sudah ideal, dan kita lihat di setting board juga sudah cukup presisi untuk pemasangan rear stay-nya. Untuk brake plate depannya tadi juga sudah kita cek di setting board, tidak ada masalah. Sekarang kita bisa lanjut untuk proses pemasangan bumper depan atasnya. Jadi di sini saya gunakan angle adjuster yang dari high grade plate yang dipapras secara miring ini ya, dengan sudut kalau nggak salah 3 derajat ini. Kalian bisa beli ready, linknya saya sertakan untuk pembelian part-part yang kalian lihat di video ini di deskripsi ya, pastikan kalian cek di deskripsi. Dan sekarang kita coba pasangkan untuk fully cowl high grade plate-nya berikut ini. Nah, ini rupanya ada ketidakcocokan. Jadi tadinya saya rencana pakai yang fully cowl ini ya, tapi rupanya untuk lubangnya akan sedikit ribet kalau kita pakai roller 19 karena dia jatuhnya nggak pas, harus motong angle adjusternya. Jadi di sini saya ganti untuk fully cowl high grade plate-nya dengan stick lurus biasa yang high grade, dan kita pasangkan tepat numpuk di atas angle adjusternya guys. Dan jangan lupa ya, pastikan di countersunk dulu pada bagian bawahnya, karena ini kita siapkan dulu untuk pemasangan tiang untuk mesh damper. Jadi seperti ini, tinggal kita countersunk, kita pasangkan baut flathead, kita masukkan, kita baut dari atas ya, kita kencangkan, dan berikutnya tinggal kita pasangkan mesh damper saja di bagian depannya. Jadi ini dipersiapkan sedari awal guys, bukan saat sudah terpasang di chassisnya ya. Alright, dan tinggal kita pasangkan kedua plate-nya, baik yang high grade plate dan juga yang angle adjuster ke chassisnya seperti ini guys. Dan di sini ada sedikit masalah tadi, rupanya untuk reinforcing plate atau angle adjuster plate-nya itu ujung plate-nya sedikit menutupi lubang di mana nantinya kita pasangkan roller 19. Jadi cara mudahnya nggak perlu buka baut lagi nih, kalian bisa pakai
gerinda aja, kalian bikin celah sedikit untuk kita selanjutnya pakai tang potong atau nipper seperti ini, tinggal kita congkel aja dan dia langsung putus seperti ini guys. Nah tapi hati-hati ya agar tidak mengenai high grade plate yang ada di bagian atasnya. Jadi simpel banget, tidak perlu repot-repot, yang penting semuanya bisa kita kerjakan secara efisien guys. Oke, selanjutnya tinggal kemasangkan roller aja. Jadi di sini saya jadinya pakai roller yang sebelumnya ya, 12-13 mm yang ringless, dan ini rollernya original. Jadi kita tinggal pindahkan saja dari settingan sebelumnya ke yang sekarang. Kita pasangkan, kita tambahkan spacer pada bagian bawahnya, lalu ada spring washer, barulah kita kencangkan menggunakan mur untuk kedua ujung bautnya. Tinggal berikutnya kita papras sedikit ya ujung bumper dari chassis Super 2-nya. Jadi memang ini kepanjangan dikit, kalau kita pakai 13 mili dia mau nggak mau ada di luar bumper posisinya. Tapi kalau kita pakai 19 itu bisa masuk langsung ditembus ke lubang bumper Super 2-nya dari bawah kalau kalian mau. Nah, di sini sudah saya potong untuk bumpernya jadi menyesuaikan. Sekarang sudah terpasang di chassisnya seperti ini. Tinggal kita kencangkan menggunakan mur dari atas guys. Jadi attachmentnya sangat mudah dan dampernya pun sudah kita siapkan, kita pasang seperti ini. Oke, sudah selesai untuk konstruksi keseluruhan dari chassisnya. Kita cek lagi di setting board apakah ada pengkang atau enggak. Biasanya kalau ada pengkang, masalah di chassis utamanya guys, itu biasanya dia sudah meleot ya. Tapi di sini kita lihat semuanya cukup presisi, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kita siap untuk lakukan test run dan kita sudah selesai melakukan maintenance kita hari ini. Nah, jadi ini aja. Jangan lupa pastikan kalian cek video test run kit ini melawan 2 kit set damper lain dengan chassis Super FM ya. Saya lakukan test runnya di Boys Tamiya di Marvel City, Surabaya. Kalian tentu sudah lihat untuk video reviewnya. So, kalau kalian belum lihat, pastikan kalian lihat video reviewnya ya. Itu toko Tamiya baru di kota Surabaya guys. Nah, ini dia, kita sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Semoga cukup mudah untuk kalian adaptasi. Nah, kalau kalian masih penasaran dengan building Super FM maupun rear motor yang VS chassis ya, yang saya gunakan di video ini untuk side damper, kalian bisa cek lagi 2 video ini. Di situ jelas banget saya jelaskan step by stepnya secara mendetail dan juga kisaran harga dan juga list partnya yang digunakan apa saja guys. Ya udah, jadi itu aja. Jangan lupa saksikan video tes runnya dan biar nggak ketinggalan, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you.